Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat Babu Rahman. Annyeong. Ketemu lagi sama kami, saya Jihan Zahra dan Lulu Lipzah Muti. dalam Babu Rahman Info Inspiring Your Life. Yeay. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Amin, semoga Il, gimana kabarnya? baik. Kak Alhamdulillah. Jihan sendiri? Saya alhamdulillah baik juga ya, bahagia juga alhamdulillah. Alhamdulillah sama-sama baik. Sama-sama baik. Jadi teman-teman, di hari yang cerah ini kita akan membahas salah satu topik yang tentunya bermanfaat juga buat kalian. Seperti biasa di Babu Rahman Info kita akan memberikan kalian informasi yang bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Hari ini kita akan membahas apa, Il? 1, 2, 3. Tomat. Udah ada di sini ya tomatnya. Di sini adalah kita udah siapin tomat, guys. Udah ada yang dipotong dan juga ini yang masih utuh ya tomatnya. Pasti teman-teman semua udah tahu kan tomat apa. Kita tahu bentuknya, tahu warnanya, tapi masih banyak orang juga yang tidak tahu tentang tomat ini. Baik manfaat ataupun misalkan dia masuk ke dalam golongan tumbuhan apa gitu. Ya enggak ya? Iya, benar banget. Kamu sebelum datang ke sini udah belajar tentang tomat enggak? Sudah Banyak? Banyak tentunya. Berarti teman-teman akan dapat banyak info ya hari ini ya, Ya, dari tenang kita aja. berdua. Tenang. Saya akan berbagi banyak informasi yang saya ketahui sebab membaca juga pastinya Ya. ke sahabat Babu Rahman. Karena sebelum kita memberitahu teman-teman juga, pastinya kita sudah melihat dan mencari-cari di beberapa jurnal, artikel atau maupun buku ya. Nah, di sini kita bakal kenalin dulu ke teman-teman terkait tomat ini. Tomat adalah buah yang berasal dari Amerika Selatan dan Tengah. Tomat ini dapat tumbuh dengan ketinggian 0,5 sampai 3 meter. Dan tomat itu kalau sudah ditanam, dia bisa dipanen dalam waktu 9 minggu. Nah, tomat yang kita kenal pada umumnya itu berwarna hijau, kuning, oranye, dan merah. Ya enggak? Ya. 4 warna itu. Tetapi kalau teman-teman cari tahu lebih dalam lagi, tomat itu punya warna yang beragam juga teman-teman. Gak cuma warna itu aja. Dia bahkan ada yang sampai berwarna ungu kehitam-hitaman. Wow, masa sih, Miss? Ya, benar. Teman-teman kalau nggak percaya cari aja ya nanti di internet. Nah, dia itu banyak jenisnya. Terus rasanya tomat itu gimana coba? Rasanya pengalaman saya yang udah pernah makan tomat secara mentah itu kayak ada cut asam-asam gitu. Manisnya itu nggak dominan manis rasanya. Nggak dominan ya? Ya, Dia punya yang khas gitu. Rasanya itu khas. menarik lah. Ya, menarik. Dan tomat itu termasuk ke dalam sayur apa buah? Sayur apa buah? Buah. Benar. Tomat itu termasuk ke dalam golongan buah. Kan kita ketahuinya mungkin banyak orang yang tahu kalau tomat itu sayur, tapi ternyata tomat itu buah karena dia memenuhi dalam botani itu dia memenuhi aspek untuk disebut sebagai buah. Ya enggak, Il? Kenapa disebut sebagai buah? Karena dia memiliki ciri-ciri seperti memiliki daun dan juga batang, dan di dalam buahnya itu terdapat biji-biji yang banyak. Dan tomat ini tumbuh dari ada bunga ya, bunga juga. Makanya dia termasuk ke dalam buah bukan sayuran. Dan tekstur tuh tomat kan seperti kita ketahui dia banyak bijinya, asam, kulitnya lembut. Dan tomat itu biasanya itu berat, kalau sampai sekarang berat yang paling berat tomat kalau nggak salah 3 kilo ya. 3 kilo tomat yang paling berat itu 3 kilo sampai sekarang. Lumayan besar lah. Besar banget. Tapi yang ini masih medium ya, biasa aja seperti yang sering-sering teman lihat. Nah, terus selanjutnya yang bakal kita bahas terkait kandungan dari tomat ini. Kandungannya. Tomat warna merah. Tomat kenapa bisa warna merah? Il tahu? Karena dia punya unsur senyawa apa ya? Tiba-tiba nge-lag. Oke, kita bantu ya teman-teman. Nggak tahu. Tomat itu berwarna merah karena mengandung senyawa likopen. Oh, likopen, iya, kirain liopen tadi. Likopen teman-teman ya.
Dia berwarna merah karena mengandung senyawa likopen, dan likopen ini sangat baik sekali bagi kesehatan tubuh. Kenapa? Karena dalam likopen itu dapat membantu kita untuk dia itu punya antioksidan yang kuat. Nah, antioksidan yang kuat ini dapat menangkal radikal bebas yang dapat merusak sel dan juga membantu mengembangkan kanker di dalam tubuh kita. Jadi, kalau misalkan kita konsumsi tomat ini dapat mencegah kanker juga seperti kanker paru-paru, lambung dan prostat, dan menjaga kesehatan jantung. Oh, hebat banget. A plus buat tomat. A plus buat tomat Karena banyak banget kandungannya ternyata. Kandungan. Ya. Itu masih dari anunya aja loh ini. Apa namanya? Dari likopen aja. Masih banyak hal yang lain. Di dalam tomat juga terdapat kandungan vitamin A, B, C, E, dan K. Banyak banget. Banyak. Kalau vitamin C kita tahu kan, biasanya orang tahu kalau misalkan tomat itu terkandung vitamin C. Nah, vitamin C itu bagus untuk kekebalan tubuh. Dan juga selain untuk kekebalan tubuh, vitamin C itu bagus juga untuk kecantikan. Oh, kecantikan, bisa pakai skincare juga ya. ya. Biasanya kan dalam skincare itu ada kan serum vitamin C misalkan gitu. Sheet mask dari tomat. Aku sendiri udah pernah pakai sheet mask tomat. Saya juga pernah lihat produk yang ngambil serat dari tomat. Itu serum tomat. Serum? Ya, bisa. Bukan serum. Apa sih namanya? Nggak tahu. Nggak pakai skincare soalnya. tapi nyebut. Intinya pernah lihat tapi nggak tahu apa namanya. Oh iya deh. Kan tadi udah disebut kalau dia punya kandungan vitamin C. Nah, vitamin C itu kalau misalkan kita mau lagi sakit nih teman-teman, terus kita makan atau minum sesuatu hal yang mengandung vitamin C, itu dia menjaga kekebalan tubuh, jadi nggak jadi sakit gitu. Jadi yang udah ada gejala-gejala di rumah, udah mau flu, terus udah mau batuk, tenggorokan udah sakit gitu. Nah, kalau konsumsi tomat insya Allah dalam jumlah yang tepat itu insya Allah nggak jadi sakit gitu. Bisa dibuat jadi jus juga. Jus. Kamu pernah makan olahan tomat apa aja? Pernah jadiin sambal ya. Terus dicampur ke sayuran, masakan sayuran. Terus jus tomat sih belum pernah, tapi pernah kayak tomatnya nanti dipotong-potong terus dicampur ke air, terus dipakein gula, ya minum gitu. Tapi nggak di blender? Iya, nggak di blender. Oh, gituin doang ya, doang gitu. Kalau aku sih buat jus dan suka makan langsung juga. Iya, karena menurut saya sih kalau misalnya tomat di blender teksturnya itu agak nggak suka gitu. Ya, nggak suka teksturnya yang terlalu cair. Kalau aku suka semuanya sih ya teman-teman. Kita lihat olahan tomat kalau di Indonesia tuh banyak ya. Iya, banyak banget, terutama lebih banyaknya itu dijadiin sambal. Ya, sambal tomat itu kan ciri khas orang Indonesia ya, makan apa-apa pakai sambal. Terus bisa dibuat jadi jus kan, dan bisa jadi keripik juga teman-teman. Oh, keripik ya. Bisa jadi keripik juga ternyata. Terus saus kan banyak ya. Saus ya. Kita mau makan apa-apa biasanya kalau beli makanan instan ada saus tomatnya. Nah, saus tomat itu juga ada kandungan likopen juga, likopen di dalam sausnya. Jadi dia walaupun diolah ada juga tetap masih ada kandungannya gitu teman-teman. Nah, terus tadi kan udah disebutin terkait vitaminnya. Ada yang saya sebutkan juga terkait kandungan vitamin K dan vitamin E. Nah, hal itu vitamin itu bisa mencegah menjaga kadar kolesterol dan juga maaf ya teman-teman, menjaga kesehatan tulang dari vitamin itu. Terus juga satu tomat ini 95% itu adalah kadar air dan sisa 5%-nya itu adalah karbohidrat yang tidak terurai air. Terus 87%-nya itu serat. Serat itu bagus untuk mencegah sembelit. Buat teman-teman yang misalkan susah buang air besar, konsumsi tomat itu bisa membantu ya.
biar tidak sembelit. Dan juga serat itu bagus juga, selain untuk sembelit dia juga bagus untuk kesehatan yang lain ya. Serat itu bagus. Saya juga pernah dengar kalau tomat itu nggak hanya buat obat untuk mencegah penyakit-penyakit kayak penyakit kanker yang Kak tadi sebutkan itu. Ternyata tomat itu juga bisa menjadi obat penenang. Ya. Apanya tuh? Karena daun sama batangnya itu bisa dijadikan aromaterapi. Oh bener? Ya, aromaterapi. Makanya makanya banyak banget ibu-ibu yang ada di ibu-ibu itu biasanya dia nanam banyak banget tumbuhan tomat di pekarangan rumahnya. Karena mungkin itu sensasi Ketenangannya ya, sensasi ketenangan dan bau yang dihasilkan dari tomat ini tuh bisa menenangkan pikiran kita. Benar ya teman-teman, dari batang dan daun tomat itu, karena tomat kan punya ciri harum yang khas kan ya. Biasanya kalau baru dipetik ada kan harum khasnya. Nah dari harum itu dia itu bisa menenangkan. Tapi batang sama daun tomat itu tidak bisa dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena tomat itu termasuk ke dalam keluarga kentang dan terong, yang dimana batang dan daunnya itu terkandung alkaloid namanya, tidak bisa dikonsumsi. Jadi bisa dikonsumsi itu buahnya aja. Gimana ya kalau misalnya ada orang yang nggak tahu terus dia nekat? Ya udah nggak usah dimakan, nggak boleh ya. Oh iya ya. Terus kita mau bahas soal kecantikan nih dari tomat. Oh ya. Kamu penasaran nggak? Penasaran banget, karena di video kita sebelumnya daun kelor juga ya, bisa jadi produk ya, kecantikan. Punya manfaat kecantikan. Nah tomat juga punya manfaat kecantikan teman-teman. Kan kita sebagai cewek kan wajar lah ingin mempercantik diri kan. Siapapun wanita itu pasti ingin terlihat cantik kan. Kalian juga di rumah pasti pingin cantik kan. Nah tomat selain bisa dijadikan bahan masakan, diolah jadi kecap, jadi jajan, jadi keripik kan, terus jadi sambal, bisa juga diolah jadi skincare. Selain ekstraknya itu diambil nanti terus diolah jadi skincare, dari tomat mentah ini aja udah bisa jadi skincare teman-teman. Gimana caranya? Tahu Il? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi tomat ini misalkan tomat yang dari kulkas atau kan baru teman-teman petik itu bisa langsung dipotong terus diaplikasikan ke wajah secara merata, dan pastikan alat pemotong yang kalian gunakan itu higienis ya, biar tidak ada kuman. Terus diamkan selama 15-20 menit, lalu dibilas pakai air. Langsung deh itu. Ya, mukanya langsung. Iya, pernah mencoba. Merah kayak tomat. Enggak. Dia jadi glowing cerah. Terus kalau udah diaplikasikan ya, digunakannya rutin, misalkan 3 kali seminggu, jangan setiap hari juga ya teman-teman, karena di dalam tomat ini terdapat kandungan asam pH. Jadi pH yang ada dalam tomat itu bagus untuk menjaga kelembapan kulit. Terus juga untuk membersihkan pori-pori teman-teman, karena ada kandungan asamnya. Kan zat asam kan bisa untuk membersihkan kan ya. Oh iya. Nah di dalam tomat itu bagus untuk membersihkan pori-pori. Bagi teman-teman yang suka beraktivitas di luar terus pori-porinya besar melebar gitu kan, dan udah mulai hitam komedonya kan, itu gunakan tomat biar kulitnya bisa lebih cerah. Oh iya Kak, tadi ngomong-ngomong soal asam, saya pernah baca fakta, salah satu fakta menarik dari tomat ini Kak. Apa tuh? Katanya di era abad ke-18, setelah tomat ini tuh diimpor ke daerah Eropa, nah orang-orang di sana itu sempat menilai kalau tomat ini tuh beracun, karena yaitu tadi dia punya kandungan asam itu tadi. Soalnya orang-orang Eropa itu tuh dulu mereka alat makannya itu menggunakan timah gitu. Bahannya itu menggunakan alat timah, jadi berpengaruh gitu sama alat makannya. Jadi dulu sempat salah kaprah gitu, orang-orang kira kalau tomat itu beracun, ternyata enggak.
karena kandungan asam yang di dalamnya buat logam itu jadi berubah warna karatan gitu guys. Tapi itu kan karena dia salah penggunaan ya. Tapi unsur yang ada dalam tomat itu tidak berbahaya teman-teman. Malah tadi kita udah sebut banyak banget kandungan dari tomat kan. Jadi nggak perlu diragukan lagi khasiat yang ada di dalam tomat itu. Terus tadi udah dikasih tahu kan salah satu manfaatnya. Ada juga nih teman-teman, buat kalian yang nggak mau kerutan di wajahnya itu, sekarang kan udah masuk usia misalkan 20-an ke atas itu udah mulai khawatir terkait kerutan ya. Nanti kerutan bekas senyum mungkin, atau kerutan di bawah wajah, atau kerutan di seluruh wajah itu, kalian bisa pakai tomat untuk maskeran juga. Kenapa? Karena di dalam tomat itu dia itu dapat membantu memproduksi kolagen di dalam tubuh. Nah, kalau udah ada kolagen kan elastisitas kulit itu bagus kan. Makanya tomat itu bagus untuk mencegah kerutan dan penuaan dini. Dan juga bagi ibu-ibu yang sering aktivitas di luar, yang terkena paparan sinar matahari langsung, terus di mukanya itu ada udah bintik-bintik hitam karena panas. Pernah lihat nggak Il kayak bintik-bintik karena cahaya matahari? Nah, belum pernah. Masa dia mungkin nggak nyadar aja. Sering ya di ibu-ibu misalkan atau bapak-bapak gitu yang sering di sinar matahari itu pakai tomat karena dia ada vitamin C-nya. Dia bisa menjaga menenangkan kulit lebih tepatnya ya, biar nggak merah-merah gitu kulitnya. Il baru tahu nggak? Baru tahu banget Miss. Ternyata sebanyak itu kandungannya tomat ya. Dan juga teman-teman, dari yang saya jelaskan tadi, tomat itu kan salah satu komoditas yang pasti digunakan, salah satu bahan yang selalu ada di Indonesia kan. Nah, teman-teman di rumah bisa nih tanam tanaman tomat itu di halaman rumahnya, karena dia nggak akan nggak akan makan tempat yang begitu besar juga gitu, karena dia ini tanaman yang satu kali panen gitu, karena nanti biasanya mati kan, satu kali panen aja gitu. Iya, jadi bisa kalau udah layu kan ditanam yang baru lagi gitu, biar terjaga kualitas dari tomat itu sendiri. Gimana Il infonya sekarang? Bagus dan menarik, Bermanfaat ya tentunya untuk teman-teman juga. Ya kayaknya tomat bisa lah ya ditanam di pot-pot kecil gitu. Iya bisa. Yang penting kan pot itu ya bisa lah untuk tomat kan nanti ditaruhin sama kayu gitu kan biar naik ke atas gitu. Dan dia itu setelah ditanam dia bisa dipanen 9 minggu setelahnya. 9 minggu teman-teman. Ini tomat ini tuh katanya Kak Jihan dia ada yang berukuran besar kan, hampir 3 kilo. Ternyata tomat itu ada ukuran kecil. Jadi dulu tomat ini tuh ukurannya itu nggak besar. Dia itu bentuknya itu kecil-kecil gitu, hampir kayak cherry. Cherry? Ya. Tapi sekarang nggak tahu gimana diolah sama orang-orang kan, seiring berkembangnya zaman. Beda jenis. Kalau beda jenis tomat itu kan bisa berbeda ukuran juga. Ada kan tomat cherry itu biasanya katanya itu kan lebih manis. Kalau tomat ini tuh ya agak asam lah yang biasa pada umumnya gitu. Ya karena saya juga dengar tomat itu lebih dari 10.000 varietesnya. Variannya. Salah. 10.000 jenis banyak ya. Kita dikasih info lagi. Gimana kalau misalkan kita rangkum Il dari penjelasan kita tadi ke teman-teman di rumah tadi. Kalau tomat itu teman-teman, tomat berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Lalu tomat itu dia bisa tumbuh 0,5 sampai 3 meter. Dan juga setelah ditanam dia bisa dipanen 9 minggu setelahnya. Lalu daun dan batang tomat tidak boleh dimakan karena mengandung senyawa alkaloid. Lalu tomat juga merupakan salah satu buah, bukan sayuran. Buah bukan sayuran, ingat ya sahabat.
Dan di dalam tomat banyak terkandung vitamin Ya. A, B, C, K, dan E, serat, dan juga likotin. Astagfirullahaladzim, salah. Dan juga likopen tentunya. Nikotin. Likopen ya teman-teman, likopen yang membantu untuk mencegah kanker dan juga kesehatan jantung. Dan juga tomat, apa tadi Il? Untuk Kecantikan, salah satu untuk bahan kecantikan. kecantikan ya. Ya, Il mau rasa nggak tomatnya? Kalau aku sih suka ya, makan langsung ya. ya. Kamu gimana? Suka Kita makan juga. langsung aja. Katanya tadi apa kandungan Likotin. Itu yang menyebabkan likotin? astagfirullahaladzim, likopen. Likopen, ya. Maaf ya sahabat-sahabat kalau salah ngomong. Dia warna merah karena mengandung senyawa likopen. Katanya juga tomat ini tuh bakalan lebih banyak likopennya itu kalau kita itu memasakkannya, menerapkannya dalam masakan. Mengelola. Oh, Ya. kalau dipakai untuk masak ya. Lebih banyak lagi kandungan likopennya gitu daripada kita Oh, iya, makan iya. mentah-mentah. Ada juga yang saya baca ya, kalau dia diolah jadi saus itu dia juga tetap tinggi kandungan likopennya ini dari tomat. Jadi dia tidak hilang ya kandungan likopennya itu. Tos dong Il. Ya, makan dulu. Udah gak sabar gimana rasanya. Ini lembut kayak lembut. Terus juga tadi yang udah kita sebutkan selain dari kecantikan apa ya? Ya, untuk pengobatan terapi juga. Oh, untuk menenangkan. Ya, Aromanya itu menenangkan. untuk menenangkan teman-teman ya. Dari batang, daun itu menenangkan ya. Jadi bisa dijadikan aromaterapi, bisa ditanam di rumahnya buat kalian yang tidak mau stres dan juga mungkin lagi darah tinggi nih karena ada masalah, terus cium bau tomat kan siapa tahu bisa lebih tenang gitu kan ya. Ini dari tadi kayaknya Kak Jihan excited banget buat ngasih informasi ke sahabat Babur Rahman, makanya tomatnya nggak dimakan-makan. Boleh nih dikasih makan ya. Ya, makan aja. Dia udah makan ini. Insya Allah. Oh, saya sih suka ya teman-teman, karena suka makan langsung juga. Tapi enak. Udah nih, kita kasih info teman-teman terkait seputar manfaat dan fakta tomat hari ini. Semoga infonya tadi bermanfaat buat teman-teman di rumah dan juga bisa lebih mengkonsumsi tomat juga, baik di tomat langsung ini ataupun olahannya ya teman-teman. Ya. Karena sangat bermanfaat bagi tubuh. Ya. Bermanfaat banget bagi tubuh dan kehidupan. Coba bayangin tomat nggak ada di kehidupan, itu pasti jiwa ibu-ibu rumah tangga bakalan meronta-ronta. Kalau misalkan tomat nggak ada di pizza, di spaghetti kan masih kurang kan rasanya kan. Ini kan salah satu ciri khas gitu. Karena selain orang Indonesia, orang Amerika itu favoritnya itu ini, buah tomat ini. Boleh dimakan lagi nggak? Boleh. Kalau saya kita minta maaf dulu ya sama teman-teman. Kalau misalkan kita tutup aja. Oh iya, kita makannya di belakang aja. Kita minta maaf kalau misalkan ada salah kata atau kalimat dan juga mungkin ada informasi yang kurang tepat. Teman-teman bisa searching lagi ya terkait tomat biar selain dapat rasa enaknya, tahu manfaat juga, sehingga bisa jadi salah satu makanan yang selalu ada di rumah dan di dapur ibu-ibu semuanya. Ya, benar. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa kalau ada pertanyaan komen di bawah dan bagikan ke teman-temannya yang lain biar sahabat-sahabat Babur Rahman juga sehat gitu. Ya, biar makin luas pemahaman. Sampai jumpa. See you next time. Sayonara. Dadah.